Namun tak lama kemudian, Golden Crow Hao Yao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. 9 gagak emas adalah nenek moyang mereka. Apa arti bunga ini ketika disebutkan di depan para dewa dan setan di surga kaisar? Benar saja, setelah Dao Hua dan Jin Wu Hao Yao telah menetap, mereka berdiri di sana dengan senyuman namun tersenyum, dan Fan Wanyu tiba-tiba berkedip. Dapatkah Anda benar-benar menemukan posisi Feng Tianxing? Dao Hua tidak dapat menyangkalnya, kecuali dia melepaskan inti bungaku. Tetapi apakah itu sedikit baik? Fan Wanyu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mencibir. Senior, bawalah kami untuk membunuh Feng Tianxing. Hartanya, dan tentara Tao di Istana Kaisar Ke, adalah milik kami. Dao Hua tersenyum, saya tidak keberatan. Namun, apa yang dikatakan Fan Wanyu sepertinya sedang berbicara dengan Dao Hua, tetapi sebenarnya matanya menatap Jin Wu Hao Yao. Wajah Jin Wu Hao Yao merosot, membunuh dewa pedang bawaan. Anda tidak perlu campur tangan. Fan Wanyu juga tidak mundur, itu tidak bisa membantumu. Faktanya, dia hampir mengatakan yang sebenarnya, dia melakukannya untuk harta Qin Yi Chen, terutama Kaisar Bihai. Jika kamu tidak membiarkan kami pergi, kamu ingin menyelamatkan 9 burung gagak emas, kita juga bisa menjadi batu sandungan di samping. Bagaimanapun, itu bukan leluhurku, kamu bisa mengetahuinya. Jin Wu Hao Yao mengertakkan gigi, para dewa dan setan ini berani mengancamnya. Tapi Golden Crow Hao Yao sangat jelas bahwa semua ini sebenarnya adalah bunga yang senang dilihat dan menyebabkan semuanya. Berbicara di depan para dewa dan setan ini berarti menyeimbangkan mereka, karena takut setelah menyadarkan 9 leluhur, bunga itu akan ditangkap dan dimurnikan. Tetapi saya harus mengakui bahwa bukan karena Jin Wu Hao Yao belum menyentuh pikiran ini. Dan bagian paling berbahaya dari bunga ini adalah ketika dikatakan bahwa ia dapat menemukan negeri matahari yang jatuh dan angin. Para dewa dan iblis dari Kaisar Surga pasti akan turun tangan dan tidak dapat menyingkirkannya. Sekarang mereka berdua bertatap muka, bahkan jika mereka segera pergi, semua kaisar, selama mereka mengikuti mereka. Dan hanya dengan mengandalkan sikap berlawanan mereka terhadap Kaisar Surga Alam, bunga ini tidak akan ditaklukkan dengan tangan, tapi bisa lolos di celah-celah. Bunga ini bukan tunggul yang bagus, ia telah menyerap keberadaan lumut yang tak terhitung jumlahnya, sungguh menakutkan. Murid Jin Wu Hao Yao tidak pasti, sementara Fan Wanyu tidak sabar. Bagaimana, gagak kecil, cepat berikan kami apa yang kami butuhkan. Kamu dapat menghidupkan kembali leluhurmu, dan kami menginginkan harta angin dan langit. Tanda seru. Jin Wu Hao tergerak. Bagaimanapun, itu adalah 9 leluhur generasi pertama, oke. Dao Hua menatap matanya, kelopak senyumnya bergetar, dan dia tersenyum sangat bangga. Dewa pedang kecil, apakah menurutmu kau bisa menyempurnakanku dengan mengambil inti bungaku? Di antara kita, siapa ikannya, siapa udang, belum tentu. Hanya wajah Yuan Mingze yang sedikit berubah, dan transmisi suara berkata, Wan Yu, haruskah kita melihat monster-monster ini memulihkan 9 gagak emas? Tapi mereka akan memburu Istana Kaisar Ke. Istana Kaisar Ke juga salah satu kaisar alam surga kaisar kami. Yuan Mingze tidak tahan. Meskipun Qin Yi Chen merebut 10.000 bunga iblis Dao, dia sangat tidak mau dan ingin mengambilnya kembali. Bahkan jika dia bertemu suatu hari, dia tidak akan ragu untuk meminta dirinya menghancurkan jalan Qin Yi Chen. Tapi, seharusnya tidak seperti ini. Namun, ketika Fan Wanyu mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih tahu bahwa itu adalah istana kekaisaran? Itu adalah istana kekaisaran. Istana kekaisaran yang ambisius. Setelah menyelamatkan mereka, apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak musuh pada yang mulia? Bisa. Yuan Mingze ragu-ragu, dia berkata bahwa dia berutang nyawa pada Qin Yi Chen. Namun, mata Yuan Zeming bersinar, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya, dan suaranya bahkan lebih dingin. Mingze, apakah kamu tahu tentang bakat, kebijaksanaan, dan bakat? Kamu luar biasa di antara keturunan kaisar dan cucu. Tapi aku selalu kewalahan oleh saudara-saudari itu. Itu karena kamu terlalu manusiawi. Jika aku tidak salah, saat kamu dikejar, biarkan bawahanmu melindungi kamu dengan nyawamu, dan kamu tidak akan berhutang nyawa pada angin. Yuan Mingze gemetar, dan Fan Wanyu telah memerintahkan pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi untuk mempersiapkan perjalanan, dan melihat orang di depannya. Dan Anda harus tahu, masalah ini bukan disebabkan oleh kami. Ketika Dao Hua mengatakan 9 burung gagak emas, itu ditakdirkan untuk menjadi akurat. Monster itu. Selain itu, kamu seharusnya pernah mendengar tentang bagaimana 9 gagak emas mati di tempat pertama. Apakah mungkin untuk menyadarkan? Atau 2? Jika ada kesempatan, Fan Wanyu secara alami akan menjalankan tugas keluarga Kaisar Tianji Tiandi. Tapi sekarang, bunuh Feng Tianxing dulu.
Dengan cara ini, pengadilan iblis kuno dan pengadilan surgawi, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, yang telah berjuang dengan pedang dan lengan, berlarian di langit berbintang. Meskipun mereka memiliki hantu dan pertahanan mereka sendiri, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membiarkan angin bergerak. Mati. Pada saat yang sama, di langit berbintang, Qin Yichen masih tidak mengetahui semua ini, tetapi sangat merindukan tanah gagak emas 9 putaran dan liang. Aku ingin tahu apakah busur dewa leluhur Dai masih ada? Qin Yichen berpikir sejenak, tidak peduli apakah busur dewa masih hidup atau tidak. Mereka harus pergi ke sana, karena menurut pendapatnya, nenek moyang Dai mewarisi semacam roh, sehingga mereka dilahirkan lemah dan vulgar, dan berperang melawan dewa-dewa yang tinggi. Darah yang pantang menyerah. Seperti yang dikatakan Lei Qiu, apapun yang terjadi, mereka juga akan pergi ke negeri matahari terbenam, meski hanya untuk memuja leluhur Dai. Setelah beberapa bulan, kapal perang Fengqing melewati lapisan nebula dan akhirnya sampai di tanah Yuyuan, di mana nebula itu penuh dengan awan merah menyala. Namun, atmosfer di sini sangat sepi dan bobrok, dan perasaan pertama bahwa kapal perang Fengqing berlayar ke dalamnya adalah panas. Termasuk Qin Yichen, semua pembangkit tenaga listrik di kapal perang merasa seperti mereka berlayar ke langit berbintang ini, ingin memanggang diri mereka sendiri hidup-hidup, menguapkan Taoisme mereka, dan melelehkan Taoisme mereka. Kong Wu hanya bisa mengepalkan tinjunya. Kamu harus tahu bahwa 9 burung gagak emas telah ditembak dan suhu yang tersisa masih ada, yang membuatnya merasa panas dan gelisah. Lalu, ketika 9 burung gagak emas itu berlari kencang melintasi langit, kehidupan seperti apa umat manusia seharusnya? Desir. Kapal perang Fengqing menembus langit berbintang. Beberapa mutiara yang tergantung di kapal perang memancarkan dinginnya es, memberi orang sedikit kesejukan, dan Lei Qiu meledak, melihat ribuan naga petir berlari kencang di sekitar kapal perang untuk menahan panas. Namun meski begitu, semua orang dikejutkan oleh kemegahan bidang bintang di depan mereka. Hal pertama yang menarik perhatian Qin Yichen adalah 9 pilar surgawi. 9 pilar langit, baik secara miring maupun lurus, berdiri di antara alam semesta, dan tanpa kecuali, 9 pilar langit semuanya tenggelam dalam lingkaran matahari terbenam. Tian Zhusheng memotong matahari yang membara, atau membaginya menjadi 2 dari tengah, menyebabkan matahari yang tak terhitung jumlahnya dan api langit runtuh, berubah menjadi untaian roh matahari yang menakutkan, mengambang di langit berbintang. Meski jaraknya sangat jauh, pilar pada hari itu masih mengaburkan langit, menekan matahari, dan di depannya, angin dan kapal perang yang jernih sekecil debu. Wajah lama klan Dike tampak serius dan serius. 9 Tianzu. Kami telah datang ke tempat yang tepat. Tianzu ini, saya khawatir bukan 9 panah ajaib yang menembak 9 hari,